Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan wa syukuranillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ketemu lagi dengan saya Ki Prajawati, Gubes dari Aji Kesepuan Karun Banten. Salam kopi pahit para sedulur agar hidup kalian tak sulit dan hati kalian tak julid. Masya Allah, guys. Alhamdulillah. Pahit di lidah, nikmat dirasa. Insya Allah kita semuanya matinya husnul khotimah, masuk surga. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, para sedulur, semoga semuanya para subscriber dalam keadaan sehat walafiat. Ki Praja doakan yang terbaik untuk para praktisi Nusantara, khususnya para alumni. Terus berkarya, terus semangat, terus konsisten, terus istiqomah dan prasangka baik. Supaya kenapa? Biar hidup kalian sukses. Seperti siapa? Seperti saudara kita yang satu ini. Amin. Assalamualaikum. Kang Muhammad Elias dari Medan. Kita akan tanyakan beliau datang ke sini mau ngapain lagi. Ya salam. Emang gak capek, emang gak bosan terbang dari Medan ke Banten ya kan? Iya, Bujuk mulai enggak pakai duit sedikit, enggak pakai tenaga yang enggak apa namanya yang enggak ringan. Semuanya butuh pengorbanan, butuh perjuangan yang keras untuk menggapai apa? Menggapai cita dan cinta. Ya assalamualaikum. Nggak banyak lebar, nggak banyak tanya. Kita tanya langsung kepada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ki. Alhamdulillah, Kang Elias datang kedua kali nih. Ya, Ki. Sudah jadi Mahaguru Gendam. Sekarang saya mau tanya nih untuk Kang Muhammad Elias. Selama mendawamkan, menjalani sensasi apa ketika sudah memiliki ilmu Gendam Mahaguru? Coba, biar teman-teman tahu nih pengalamannya nih. Ya. Banyakkan enaknya, apa dukanya? Ya. Assalamualaikum. Salam kopi pahit dulu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampura, Ki. Siap. Sedulur, saya hadir pada sore hari ini untuk yang kedua kalinya pertemuan saya dengan Aki. Dalam arti kata kedua kalinya ini penuh dengan makna. Masya Allah. Sebagaimana tuntunan yang telah diberikan oleh Aki yang terdahulu sangat menyenangkan hati dan pemikiran saya dalam menjalani ilmu pengetahuan tingkat Mahaguru yang dibimbing oleh Ki Prajapati, sehingga saya dapat kembali kemari untuk memberikan edukasi sebagaimana paparan yang telah saya jalani dan saya alami di dalam kehidupan, dalam keseharian saya. Pertama-tama yang saya alami di dalam kehidupan itu, untuk mencari kesulitan di dalam hati sudah sulit. Menyenangkan di dalam kehidupan. Apa yang saya inginkan, Allah memberikan ketakjuban yang sangat luar biasa kepada diri saya. Tuntunan tingkat Mahaguru yang mendapatkan ridho dari guru, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menjalani ilmu yang dibimbing oleh Ki Prajapati, sehingga bermanfaat terutama pada diri saya, penuh dengan ketakjuban, penuh dengan keluar biasaan dan mukjizat yang telah diberikan ataupun keajaiban, anugerah maunah yang Allah berikan kepada saya itu sangat nyata, sehingga saya pemikiran dan hati saya dapat menyenangkan di dalam kehidupan saya. Dan tentunya dalam hal ini sebagaimana tuntunan ilmu yang telah saya jalankan, yang pertama kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan, yang keduanya apa-apa dengan saudara kita di luar, dan saya membantu dengan pengobatan-pengobatan sehingga diberikan ketakjuban-ketakjuban yang sangat luar biasa. Dan ini saya alami sendiri di dalam saya menjalani. Wallah ini nggak bohong ya? Tidak. Masya Allah. Sehingga saya dapat datang kemari ini atas ridho Allah dan izin berkat doa guru kita. Amin. Kalau ditanya secara alam fikir,
secara akli ataupun secara keuangan, boleh dikatakan tidak mungkin saya bisa datang kembali lagi. Tapi alhamdulillah saya dituntun, saya dibimbing sehingga dapat saya bersilaturahmi lagi dengan guru kita Ki Prajapati. Amin. Bagi saudara kami juga yang di luar sana, saya adalah fakta dan data di dalam menjalani ilmu pengetahuan dalam bersifat batiniah, wiridan dan zikir, sehingga memang tidak mudah. Tapi tidak ada kemudahan itu bukan berarti saya mundur, tidak. Dengan tidak ada kemudahan tadi adalah seperti saya zikir, wirid itu dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan bla 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 macam-macam. Sehingga ya alhamdulillah dengan wiridan ini saya kembali semangat. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini mendapatkan ketenangan hati saya dan tidak ada kata mundur. Maju terus. Bikin aja Ki. Oke. Oke teman-teman, biasanya orang 2 kali kemarin itu kebanyakan ya datangnya itu masih bertanya. Tapi ini unik. Datang kedua kali, beliau sekarang waktunya Rasulan, Sukriyah. Rasulan sudah melalui video call jarak jauh, tapi sekarang Sukriyahnya pengen di Padepokan katanya. Masya Allah, pengen merayakannya di Padepokan. Bahkan beliau datang kemari bukan cuma sekedar ingin Sukriyah, bahkan alhamdulillah berkat hasil nikmat dari perjuangan beliau melalui mendawamkan sesuatu keilmuan yang sudah dijasan dari sini, beliau malah memberikan hadiah kepada gurunya. Ini sangat luar biasa guys. Ya, bahkan beliau sampai menceritakan suka dukanya sebelum dia mengambil keilmuan dari Aji Kasepuhan Karun Banten sampai sekarang beliau merasakan hasil dari mendawamkan amalan dari Aji Kasepuhan Karun Banten, yaitu program keilmuan gendam tingkat mahaguru. Sekarang kita akan tanyakan supaya teman-teman semuanya ini mendapatkan kekuatan semangat tinggi. Kita akan tanyakan pada beliau, kenapa beliau ini mengatakan sekarang saya sudah dimanusiakan oleh manusia, pertama, dan kedua, beliau mengatakan, alhamdulillah Ki, ludah saya tajrib sekarang. Nah, artinya beliau ini sudah sukses dalam bidang keilmuan. Dan saya tanyakan, apakah antum, Kang Elias, sudah mempraktekkan suatu keilmuan dalam hiburan? Sama sekali belum, kata dia. Tetapi dalam dunia real nyata, beliau mustajabah punya doa. Nah, kita tanyakan tipsnya bagaimana, kuncinya bagaimana untuk teman-teman supaya bisa seperti Kang Muhammad Elias. Monggo silakan berbagi. Iya, siap Ki. Bagi sedulur-sedulur kami yang ada di luar sana, ini saya di depan Aki di Padepokan Pusat Karun Banten yang dipimpin Ki Prajapati dan saudara kami yang ada hadir di sini. Saya untuk mempraktekkan ataupun membuat apa namanya nih untuk permainan tepak molor apa semuanya, itu semuanya ada satu sisi. Cuman saya lebih mendominasi kepada sir. Sir di sini adalah bukan berarti sir ini kita ini itu tergantung kita sebenarnya. Sir itu, tapi buatlah untuk yang baik. Karena kita diajarkan oleh guru kita untuk yang baik kemaslahatan umat. Nah, di sini bukan berarti kalau kita sudah melazimkan ini, kita tidak meneruskan ataupun kita diam, tidak. Kita tetap berzikir di dalam hati kita, bersifat batiniah. Nah, dengan apa? Dengan riadoh kita, dengan ibadah kita, dengan zikir-zikir kita bermunajat kepada Allah. Sehingga yang selama ini saya sedikit bermasalah dengan dalam kehidupan saya pada masa sebelumnya, boleh dikatakan tidak ada terpandang lah. Nah, sekarang ini saya hanya melihat saja. Nah, di situ saya melihat kebesaran dan kekuasaan Allah. Apa yang saya inginkan semua Allah berikan, hanya bersifat sir saja. Itu belum lagi kita menggunakan dengan hal-hal lain. Nah, ini masih diberikan sir saja. Jadi ini adalah kita untuk bagi saudara kami yang di sana tadi, yang melihat
prokes ini, ayo kita sama-sama untuk apa namanya ini, melihat segala mungkin bahwasanya apabila kita dituntun oleh Ki Prajapati ini dengan ilmu yang telah bertahap-tahap, sehingga kita di sini mendapatkan yang pertama hati kita segar, yang keduanya kita ini pemikiran kita positif, tidak ada kata kita mau berbuat begini, tidak ada. Nah di sini kalau kita kawan-kawan, saudara kita semua di luar sana selama ini yang tidak menghargai jadi menghargai. Nah, gitu. Masya Allah. Jadi tipsnya kuncinya biar teman-teman ini bisa sukses seperti Pak Ilyas saat ini. Mereka ini harus bagaimana? Dalam mendawamkan suatu keilmuan dari Aji Kesepuhan Kahrun Banten. Karena masih banyak nih Pak Ilyas yang bingung, yang gagal, yang ngeluh, yang masih belum terasa. Nah, berikan motivasi kepada mereka agar mereka itu prasangka baik dan tetap semangat dalam belajar. Oh ya, bagi sedulur kami yang di sana, ini saya ini menjalani di dalam tahapan-tahapan yang dituntun oleh Ki Prajapati ini, saya tidak keluar jalur ya. Yang pertama kita takzim kepada guru kita, takzim kita dengan ilmu apa yang telah dituntun. Nah, di sini di dalam mendawamkan atau melazimkan membawakan apa namanya, membawakan keilmuan ini, yang pertama niat kita. Yang niat kita ini apa? Satu, yang pertama untuk kemaslahatan umat, untuk diri kita. Nah, jadi di sini dalam mengamalkan ini kita jangan berputus asa. Hanya karena kita capek, hanya karena kita tidak ada tepak molor gagal. Saya bagi pribadi saya, memang saya sekali dua kali saja. Tapi saya tidak melihat itu ada kegagalan, tidak ada. Buktinya jemaah-jemaah saya yang sakit dari luar negara sana, alhamdulillah sembuh. Saya tepak molor. Kalau dipikir-pikir, hanya saya sentuh saja. Masya Allah. Bisa tertidur. Masya Allah. Hanya ludah saja, hanya omongan saja. Tapi kenapa ini bisa seperti ini? Pertama kita beriadoh, mendawamkan. Yang keduanya kita di situ tidak berprasangka buruk. Nah, di saat kita melazimkan dan mengamalkan ini, niscaya wujud. Jadi. Nah, jadi bagi sedulur kami yang ada di sana, jangan berputus asa. Saya jauh-jauh datang dari Sumatera, tepatnya di kota Medan. Saya mempraktekkan sendiri. Saya melazimkan. Saya mendaumkan. Jadi kalau kita mau mempraktekkan tadi, kita bertanya dulu sejauh mana kita mengamalkannya. Sejauh mana kita dituntun oleh Aki, tidak keluar dari apa tuntunan yang diajarkan. Nah, begitu aja. Ya. Oke teman-teman, jelas ya. Jadi belajar ilmu gendam pengen seperti Ki Praja, dan bagi yang masih merasa gagal, masih bingung, masih terus menggali, jangan pesimis, jangan merasa oh Ki Praja doang yang bisa, saya mah nggak bisa. Ini bukti nyata ya. Beliau dan bukan beliau juga, masih banyak. Contohnya Mr. Sanjay di India ya. Beda bahasa, beda agama, tetapi alhamdulillah beliau di sana sudah menjadi master gendam. Sekarang ada di Nusantara juga dari Medan, Pak Ilyas ini sudah jadi master gendam. Gitu. Jadi bukan saya doang yang bisa ya. Salam. Karena ada yang berpendapat, wah gendamnya cuma Ki Praja doang yang bisa. Kalau yang belajar mah nggak ada yang bisa. Itu berarti hoak ya? Hoak. Karena beliau sendiri sudah merasakan bukan hanya sekedar bermain gendam, tapi fakta dalam dunia real nyata, ya kecukupannya terpenuhi. Jadi kedatangan PLS kemarin bukan mengeluh ya? Tidak Ki, tidak Ki. Saya sudah merasakan nikmatnya. Masya Allah. Nikmatnya yang dituntun oleh Aki, barokah ilmunya. Amin. Sebagaimana di dalam Al-Quran pun dikatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri mengapa tidak engkau perhatikan? Masya Allah. Mengapa tidak engkau perhatikan? Maksudnya di sini adalah tuntun yang telah diberikan dari Aki berupa ilmu batiniah, berupa syariat lahiriah dan batiniah. Kita menjalankan, kita melazimkan, kita mendawamkan, kita mewiridkan. Nah ini, jadi itu yang dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Masya Allah guys, keluar tuh
ustadznya. Itu guys, cukup begitu ya. Apa tambahan lagi? Sebenarnya para sedulur. Ya sebenarnya para sedulur saya banyak mengekspos di samping di satu sisi sebenarnya di sini bukan lagi kita namanya kita hanya ngomong-ngomong banyak, tidak. Saya mengatakan ini adalah eksekusi. Eksekusi guys. Jadi eksekusi saya di sini adalah untuk yang kebaikan. Masya Allah. Mudah-mudahan sedulur semuanya, kita semuanya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan sedulur yang ada di luar sana bisa menjadi silaturahmi kemari, kita menjadi apa namanya paguyupan lah di sini untuk sebagaimana nanti akan dituntun sama Aki. Ya demikian aja lagi. Masya Allah. Jadi begitu Pak Sedulur, edukasi, motivasi, support dari Kang Elias yang berdomisili di Medan yang sekarang sudah menjadi master guru gendam, dan ada beberapa subscriber atau praktisi yang masuk ke WA saya, Ki Praja saya juga tinggal di Medan, saya boleh nggak mohon izin minta nomornya Kang Elias, saya mau belajar dengan beliau. Sekarang nih kalian mungkin nonton nih yang nanya saya mau tanya langsung sama beliau nih. Pak Ustadz, ya. Kang Elias, saya mau tanya nih, ini ada yang mau belajar orang Medan, udah boleh belum menerima murid? Sebenarnya sih boleh, tapi untuk saat sekarang ini ada saatnya lah, nanti saya koordinasi sama Ki dulu. Tuh, gitu, biar saya nggak bohong nih, sangkanya ada yang bilang, wah Ki Praja mau pelit. Nah enggak, ini saya tanya langsung nih, silakan. Banyak sih, sebenarnya yang dari sana pun orang melihat tanpa sepengetahuan Aki pun ada juga. Bahkan dari luar negeri juga. Nah, cuman saya dalam tahapan ini belum sempurna. Banyak hal yang saya kerjakan dan saya akan bincang nanti sama Aki. Karena ilmu itu sebenarnya doa keriduan dari guru kita Ki Prajapati. Jadi mohon maaf sebelumnya, bukan kita tidak mau membimbing sebagaimana Aki membimbing saya. Tapi insya Allah nanti ada saatnya. Ada saatnya. Ya. Jadi untuk orang Medan yang mau belajar, intinya tetap harus kemari dulu. Iya Ki. Ya. Harus belajar kemari dulu. Kalau bisa saya pun yang bawa kemari. Masya Allah. Nah, jadi untuk orang Medan, silakan bersilaturahim atau bersilaturahmi ke tempat Ustadz Elias. Ya. Tapi mungkin Ustadz Elias akan membawa jenengan kemari kan begitu ya. Nah, gitu. Jadi jelas nih di video ini saya memberikan nih klarifikasi, bukan saya pelit, tapi saya izin dulu sama tuannya. Terkadang salah paham nih Pak Ustadz nih. Ya, gitu. Jadi begitu aja teman-teman hasil podcast kali ini. Nanti malam insya Allah kami akan mengeksplor acara syukria atau syukuran Kang Elias, dan sekaligus beliau ini sekarang mau ngambil ilmu Rijal Gaib guys. Wah elah, gendam udah merem masuk ke Rijal Gaib. Wah berat ini urusannya guys. Nggak kelawan udah di Medan, Masya Allah. Iya. Begitu ya Ustadz ya. Untuk teman-teman terus semangat, prasangka baik. Ya jangan lupa ngopi. Yes, salam. Ya, semangat. Itu ini kopinya pahit tapi nikmat. Jadi kedua kalinya Kang Ustadz Elias ini datang kemari bukan membawa duka, bukan membawa masalah, bukan membawa cerita ngeluh, tapi beliau saat ini malah memberikan hadiah kepada gurunya dan ingin selamatan syukria dari Medan ke Padepokan. Padahal di rumah sendiri bisa, cuman beliau katanya lebih afdol di Padepokan. Masya Allah. Jadi teman-teman jangan ragu. Bagi kalian yang ingin belajar, contoh beliau, dan beliau sekarang sudah sukses. Tipsnya bagaimana, beliau tadi sudah utarakan. Dan untuk teman-teman, cukup sampai sini. Terima kasih, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara, Rahayu. Rahayu. Salam cinta damai.